Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2509109112395. Program studi pendidikan agama Islam, saya melakukan uji kinerja pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 di SDN 13 Kolo, Kota Bima, dengan materi kandungan Quran Surat Ad-Duha pada kelas 6. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak sekalian. Sebelum kita melakukan pembelajaran, semuanya siapkan buku tulis, buku paketnya. Iya, duduk yang rapi. Ya, semuanya angkat semua buku paketnya ke atas. Iya. Ya, sudah siap semua? Sudah. Bapak sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Satu orang pimpin doa ketua kelas. Fazliatul Umayyah, silakan ke depan pimpin doa. Ya. Seluruhnya duduk siap gerak. Tangan tintaku. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak Fazliatul Umayyah. Dengarkan ibu guru depan ya, ibu guru akan mengabsennya. Nanti ketika ibu absen, anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya hari ini. Mungkin ada yang sedang sedih, ada yang sedang bahagia, ada yang sedang tidak sehat. Nanti anak-anak coba ungkapkan perasaannya ya. Sekarang yang pertama, Kansa Mutmainah. Apa yang dirasakan hari ini? Senang. Terus Fazliatul Umayyah. Baik hari ini. Selanjutnya Feli Latifasya. Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan hari ini? Sedih. Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa kurang uang jajan? Terus Dini Andriani, apa yang dirasakan hari ini? Senang sekali. Astrid, apa yang dirasakan hari ini? Senang sekali. Rara, apa yang dirasakan hari ini, Rara? Bahagia. Afika, senang. Baiklah anakku sekalian. Ya, sekarang sebelum kita ke pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional kita. Dari Sabang sampai Merauke, anak-anak semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sabung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menunjuk tanah air, tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan semuanya, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, silakan duduk kembali.
Iya. Barusan kita menyanyikan lagu nasional kita dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai pada Papua. Banyak pulau-pulau dengan tradisi dan pulaunya tersendiri. Ada perbedaan suku bahasa, ada perbedaan budaya, itu namanya Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu, itu Indonesia. Ada pada Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya di NTB ada berapa suku? Siapa yang tahu? 3. Suku apa saja? Coba. Iya, coba Ananda Asri, suku apa Asri? Suku Bojo. Sekarang Haira, suku apa? Samawa. Samawa. Siapa lagi yang bisa? Iya. Suku apa lagi? Satu lagi? Sasak. Terus suku-suku itu disatukan menjadi apa tadi Ibu Guru bilang? Sambung. Tepuk tangan. Pintar semuanya. Apa anak-anak masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Iya. Kemarin kita belajar tema apa kemarin? Tentang apa? Iya, tentang menulis dan menghafal surat Ad-Duha. Sekarang anakku sekalian, Ibu Guru ingin mengetes kalian masih ingat atau tidak dengan bacaan surat Ad-Duhanya. Sekarang kita sama-sama membaca surat Ad-Duha. Semuanya. Ya, kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yazidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Iya, tadi kita sudah membaca Quran surat Ad-Duha. Ada berapa ayat tadi anak-anakku sekalian? Ada 11 ayat. Sebelum itu, Ibu Guru ingin bertanya kembali kepada anak sekalian. Masih ingat terjemahan dari surat Ad-Duha tadi? Masih? Siapa yang bisa bacakan kembali arti dari surat Ad-Duha? Saya, Bu. Telinga Tifasha, coba sekarang bacakan kembali arti dari surat Ad-Duha dari yang pertama sampai yang terakhir ataupun yang ayat yang ke-11. Coba sekarang bacakan. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala, dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Sungguh, akhirat itu lebih baik bagi firman. Iya, tepuk tangan untuk Anda. Terima kasih, terima kasih banyak sudah membacakan arti dari surat Ad-Duha. Dan sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi isi kandungan Quran surat Ad-Duha. Sekarang coba buka pada buku paketnya, ada pada halaman 5. Coba dibuka. Sudah dibuka semua? Sudah. Iya, sekarang Ibu Guru tanya. Kira-kira dalam kandungan surat Ad-Duha itu apa saja pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui surat ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan ya. Ya, coba Ananda Aira Putri bacakan. Jangan sewenang-wenang pada anak yatim. Jangan sewenang-wenang pada anak yatim. Siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Siapa? Iya. Apa nah? Yang kedua?
Jangan menghardik orang yang meminta-minta. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Yang pertama, jangan semenang-menang kepada anak yatim. Yang kedua, jangan pernah menghardik orang yang meminta-minta. Anak yatim itu adalah anak emasnya Allah ya. Karena apa? Anak yatim itu di dunia itu merasa tidak memiliki siapa-siapa. Jadi kitalah orang yang memberikan mereka kebahagiaan. Apa yang kurang diberi kalau memang kita masih mampu seperti dalam kelas. Kalau ada teman-teman yang orang tuanya tidak ada, kalian harus saling membantu. Mungkin dia kekurangan uang belanja, kalian bantu ya. Mungkin kekurangan buku, kalau ada yang lebih diberi ya anak ya. Mungkin ada beberapa yang lebih dia nggak punya, itu juga kita harus membantunya agar meringankan bebannya. Orang-orang yang meringankan beban saudaranya itu sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Ad-Duha dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang terkandung pada Quran Surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak sekalian, kita lanjut. Di sini ada video di mana di sini dikisahkan asbabul nuzulnya turunnya Al-Quran Surat Ad-Duha pada ayat 1 dan sampai 5 ya. Coba kita perhatikan sama-sama, perhatikan videonya. Ini adalah asbabul nuzul ataupun sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kisah asbabul nuzul Surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Setelah sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, yaitu turunnya surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan surat Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Ahad, At-Takwir, Al-A'la, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Fajr dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terjadi masa di mana wahyu terputus beberapa waktu. Pada tahun keempat kenabian, wahyu sempat terputus cukup lama. Masa kekosongan wahyu ini dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah karena hal tersebut. Beberapa kali beliau pergi ke Gua Hira, namun belum nampak tanda-tanda turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak lantas putus asa. Beliau terus datang ke Gua Hira selama beberapa kali. Beliau menunjukkan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan wahyu yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril. Sudahlah, lebih baik kamu mengikuti mereka kita. Semua ejekan dan kaum musyrikin yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau semakin sedih. Masa hadratul wahyu ini akhirnya selesai dengan turunnya wahyu surat Ad-Duha ayat 1 hingga 5. Ayat-ayat ini menepis tuduhan kaum musyrikin bahwa Allah meninggalkan nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalian tadi kita sudah menyaksikan bersama ya cuplikan video dari kisah asbabul nuzulnya turunnya Al-Quran Surat Ad-Duha. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, Al-Quran Surat Ad-Duha ini terdapat pada juz ke-30 pada dalam Al-Quran ya, di surah yang ke-93. Terus Surat Ad-Duha ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu berarti turunnya di kota Mekah. Ya, sekarang Ibu akan tanyakan kepada anak-anak semuanya, apa saja informasi yang kalian dapatkan dari video tadi? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Siapa yang lainnya itu? Iya. Hadini, apa tadi yang Ananda pahami dari video yang Ibu putar tadi apa? Tentang asal-usul turunnya surat Ad-Duha. Iya, tentang asal-usul turunnya surat Ad-Duha ataupun sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Sekarang yang kedua, mengapa Rasulullah merasa sedih dan gelisah? Siapa yang bisa? Siapa? Yang lainnya lagi siapa? Astrid. Apa tadi Astrid? Karena sudah berbulan-bulan malaikat Jibril tidak menemui Rasulullah dan juga wahyu
sempat terputus cukup lama, Bu. Iya, karena malaikat Jibril cukup lama tidak datang membawakan wahyu ya. Jadi Rasul ini gelisah sekali. Apalagi dia mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini sudah tidak lagi disayang oleh Allah, sudah ditinggalkan oleh Allah. Jadi kegelisahan sebagai manusia itu pasti ada dan muncul. Ternyata Allah itu tidak sedang meninggalkannya, karena tidak mungkin Allah meninggalkannya, karena dia adalah kekasihnya Allah. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah pada video tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Nurhera Putri, apa tadi, Nah? Tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul aku sekalian. Masya Allah, pintar-pintar sekali ya. Sekarang kita relax dulu. Kayaknya ibu lihat ada yang sedikit lesu. Sekarang tarik napasnya dalam-dalam. Coba rasakan masuk ke pikiran kita, perasaan kita. Terus pelan-pelan dikeluarkan, lepaskan. Bagaimana? Sudah relax? Sudah. Tepuk tangannya dulu. Tepuk tangannya dulu. Iya. Sekarang selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran kita tentang asbabul nuzul. Apa sih itu asbabul nuzul? Ya, asbabul nuzul adalah peristiwa, perkataan atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ingat ya, asbabul nuzul itu adalah sebab akibat di mana turunnya Al-Quran. Setiap ayat dalam Al-Quran itu memiliki sebab-sebabnya tersendiri ya. Makanya Allah turunkan wahyu Al-Qurannya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya, sekarang mari kita sama-sama mengenal surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha berarti waktu duha. Berarti ketika matahari sepenggalahan. Itu matahari ketika muncul, tetapi dia antara sekitaran 1 jengkal ataupun 1,5 jengkal atau 2 jengkal ya. Berarti sekitaran jam 6:20 ataupun 6:18. Tapi yang tepatnya itu lebih ke 6:20. Itu sudah bisa kita melakukan sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? 2 rakaat. Iya, 2 rakaat. Tapi bisa juga 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93 yang tadi Ibu Guru jelaskan ya. Ada pada surat yang ke-93 dengan 11 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93 dalam Al-Quran dan memiliki 11 ayat dan turun di kota Mekah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah. Ya. Selanjutnya, surat ini turunkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Ini adalah surat penghibur. Makanya surat Ad-Duha itu tersirat sesuatu yang menenangkan. Ya, orang-orang yang sedang sedih, yang sedang putus asa, Allah perintahkan untuk melakukan sholat duha agar hati dan perasaannya tenang, bahagia. Dan sholat duha ini adalah penarik rezekinya orang-orang yang ingin meminta rezekinya dilancarkan. Kalau ada hajatnya yang mau mereka lakukan, ya bisa diminta pada waktu sholat duha. Selain sholat tahajud, sholat duha ini adalah sholat yang paling mustajab untuk kita melakukan doa-doa ya. Iya, selanjutnya, iya, ini sudah 3 poin dari kita mengenal sholat duha. Selanjutnya, kita akan mempelajari pesan pokok surat Ad-Duha. Itu ada di halaman yang kelima, coba dilihat. Sekarang perhatikan pesan pokok surat Duha yang pertama, itu Allah tidak pernah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad SAW. Allah tidak pernah meninggalkan ataupun membenci Nabi kita Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh para kafir Quraisy. Orang-orang bergosip kiri, bergosip kanan, mengatakan bahwa Muhammad ini sudah tidak lagi disayang oleh Allah. Makanya tidak ada pernah wahyu turun kepadanya, karena Allah sudah meninggalkannya. Selanjutnya, Allah menjadikan kebahagiaan dan ketenangan bagi Nabi ketika dia merasa gelisah, merasa
putus asa, Allah turun dan menjanjikan ketenangan untuk Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW. Dan poin ketiga itu dilarang memperlakukan anak yatim dengan kasar. Ya, setiap sekolah itu pasti ada teman-teman kita yang sudah yatim, ada juga yang yatim piatu. Di sini kita harus memanusiakan manusia. Jangan pernah berlaku kasar karena merasa dia tidak memiliki orang tua, lalu kita sewena-wena memukul, menendang. Ya. Seharusnya kita harus merangkul dan menyayanginya ya. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Selalu memperlakukan anak yatim, dengan baik ya, jangan berlaku kasar. Selanjutnya, dilarang menghadir peminta-minta. Pernah lihat orang peminta-minta? Pernah jumpa? Pernah. Dikasih apa dibentak? Dikasih. Sebaiknya dikasih. Jangan membentak orang yang peminta-minta. Ya, kita lanjut ya. Poin kelimanya yaitu diperintahkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih wujud syukur kita kepada Allah? Apa saja wujud syukur kita kepada Allah? Mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan kita kenikmatan kesehatan, iman, ya, sehingga kita hari ini masih bisa bersekolah, bermain. Dunia ini tempat kita mengumpulkan amal ibadah ya, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat adalah tempat yang kekal untuk semua manusia. Diceritakan, dikisahkan bahwa akhirat itu lebih indah daripada dunia. Tetapi banyak orang yang takut untuk akhirat. Siapa yang takut? Banyak ya? Iya. Sekarang poin yang terakhir itu menggambarkan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Karena dunia ini hanyalah sementara. Ya. Dunia ini hanyalah tempat kita untuk mengumpulkan amal perbuatan kita yang baik ya. Bertemanlah dengan baik ya. Jangan saling membenci sama teman ya. Karena nanti ketika kita pulang, kita harus berteman, kita harus mencari teman ya. Nggak mau kita sendiri ya pulangnya ya. Iya. Sekarang selanjutnya pengamalan surat Ad-Duha. Yang pertama, berbuat baik dan menyayangi anak yatim. Setelah kita mempelajari surat Ad-Duha ini, bentuk-bentuk dari pemahaman kita dan surat Ad-Duha itu ya adalah yang pertama, berbuat baik dan menyayangi anak yatim. Yang pertama ya, berarti setelah kita mempelajari ini, kita sudah mulai ini untuk mencintai ataupun menyayangi anak yatim. Selanjutnya yang kedua, tidak menghadir atau menghina peminta-minta. Ya, setelah mempelajari ini, kita sudah tidak lagi menghardik atau menghadik orang yang peminta-minta. Yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang keempat, menebar kebaikan dan membantu orang yang membutuhkan. Terus, iya, selanjutnya, terus satu siswa coba bacakan poin keempatnya apa? Siapa yang mau? Kak Sabut Maina coba bacakan poin keempatnya. Baca dan mempelajari Al-Quran sebaik mungkin. Iya, baik. Kelimanya? Bersikap lembut kepada orang fakir. Iya, bersikap lembut kepada orang fakir. Orang fakir itu orang gimana? Iya, tadi orang yang peminta-minta tadi ya, itu namanya. Tadi Bu Guru sudah panjang lebar menjelaskan tentang surat Ad-Duha dan isi kandungan surat Ad-Duha. Sekarang kita relax dulu. Kita relax dulu ya. Bikinnya menyanyikan lagu Quran surat Ad-Duha. Sama-sama ya, kita lihat depan ya. Ad-Duha, waktunya duha, ada 11 jumlah ayatnya, 93 nomor urutnya, turun di Mekah surat Makkiyah. Iya, sekarang Ibu Guru mau bertanya kepada anak-anak semuanya. Apa ada yang bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Siapa yang mau bertanya? Saya. Coba yang depan dulu ya. Ananda, coba apa yang mau ditanyakan?
Bagaimana cara kita mendekati teman baru yang baru saja meninggal orang tuanya, namun dia ini sangat pendiam, Bu? Iya, bagaimana cara kita untuk mendekati teman kita yang baru saja orang tuanya meninggal, tapi dia sangat pendiam. Iya, kadang anak-anak yang orang tuanya meninggal itu dia merasa tidak percaya diri lagi, kan tidak memiliki penopang dalam hidupnya. Jadi kita sebagai teman harus bisa menghiburnya ya. Harus bisa menghiburnya agar dia tidak merasa sendiri. Dia merasa ada teman-temannya yang selalu menemaninya dan dia kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya, angkat tangan? Iya, Ananda, Karina, apa? Apa arti orang fakir, Bu? Orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta yang lebih. Ya, iya, orang yang terbatas hartanya. Jadi harus kita bantu. Nah, akan melakukan diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja siswa kalian. Nanti di sini ada tulisannya. Nama kelompok kalian. Tadi ingat kelompoknya apa saja? Ini kelompok apa tadi? Bojo. Yang ini kelompok apa? Samawa. Ini kelompok apa tadi? Yang ini? Sasambo. Diingat ya. Nanti di sini anak-anakku sekalian tulis nama kelompoknya apa. Terus nama anggotanya siapa saja. Kalau di sini ada 4 anggota, namanya semua ditulis. Yang di sini yang ada 5 ditulis semua 5 ya. Terus di sini nanti ya tujuan pembelajarannya ini ada, terus petunjuk pengerjaannya ada, nanti baca doa dalam hati sebelum mengerjakannya. Ya, sekarang Ibu Guru bagikan. Mana? Ada yang sulit? Iya. Langsung saja. Iya. Ada sama ya? Iya. Coba dibaca baik-baik dulu soalnya, terus ditulis. Sudah? Diingat ya, penjelasan Ibu Guru tadi ya. Diingat baik-baik. Mana? Iya. Diingat baik-baik. Ada yang sulit? Ada yang sulit? Tidak. Ya. Diskusikan. Ya. Sudah ada yang selesai? Sudah ada? Iya. Sekarang yang kelompok apa ini yang sudah selesai? Samawa. Sini Ibu. Ambil kembali. Ada lagi yang sudah selesai? Kelompok mana nih? Iya. Sekarang kelompok Sasambo. Ibu persilakan 2 orang untuk mempresentasikan hasil dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sasambo akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, yang pertama. Tuliskan 3 penerapan isi kandungan surah Ad-Duha dalam lingkungan masyarakat. Iya, apa jawabannya, Nak? Jawabannya adalah sayang pada orang tua, orang miskin, dan mereka yang butuh bantuan. Iya, terus Saat ada masalah, kita tetap berdoa kepada Allah dan sabar. ya, selanjutnya. Melakukan kebaikan bukan untuk dipuji, tapi karena Allah. Iya, terus yang keduanya apa? Keduanya apa? 2. Yang Penerapan isi kandungan surah Ad-Duha Iya. dalam lingkungan sekolah. Iya, apa? Apa? Isi kandungan Ad-Duha dalam sekolah yang bisa kalian terapkan di sekolah ini apa saja? Kita bantu bersih-bersih kelas atau menolong teman dengan ikhlas, tidak minta imbalan. Iya, apalagi? Sebelum dan sesudah belajar, kita berdoa agar dimudahkan dan diberkahi. Iya, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok Sasambo. Tepuk tangan dulu, terima kasih.
kasih anakku. Coba presentasikan apa yang telah kalian diskusikan bersama kelompok. Kami dari kelompok Sasak akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, yang pertama apa? 1. Tuliskan 3 penerapan isi kandungan surat Ad-Duha dalam lingkungan masyarakat. Iya. Apa? Jawabannya adalah bersikap ramah dan suka menolong teman, tetangga, dan orang sekitar. Iya, yang poin keduanya apa? Coba dibacakan. 2. Tuliskan 2 penerapan isi kandungan surat Ad-Duha dalam lingkungan sekolah. Iya, jawabannya? Jawabannya adalah kalau nilainya jelek, jangan sedih. Coba lagi, Allah pasti beri. Iya, tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Oh, mau menanggapinya? Tidak ada. Iya, baiklah. Salam. Ibu silakan duduk kembali. Kami dari kelompok Samawa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tuliskan 3 penerapan isi kandungan surat Ad-Duha dalam lingkungan masyarakat. Iya, apa saja? Coba jelaskan yang sudah kalian diskusikan bersama. Apa? Jika sedang sedih atau susah, kita percaya bahwa Allah. Tuliskan 2 penerapan isi kandungan surat Ad-Duha dalam lingkungan sekolah. Iya. Walaupun pelajaran susah, kita tetap belajar. Iya. Terima kasih anak sekalian. Kami dari kelompok Mojo akan mempresentasikan hasil Kerja kami. kelompok kami. Iya, silakan. 1. Tuliskan 3 penerapan isi kandungan surat Ad-Duha dalam lingkungan masyarakat. Apa? Boleh ceritakan tentang hal baik yang Allah berikan, tapi tidak sombong. Tuliskan 2 penerapan isi kandungan surat Ad-Duha dalam lingkungan sekolah. Iya. Kalau ditegur guru, kita sabar dan tidak marah. Tepuk tangan untuk temannya. Tepuk tangan dulu. Iya. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis. Sebelum kita masuk ke kuis, mari kita ice breaking dulu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka aku, bilang sayang. Sayang. Kalau kau suka aku, bilang sayang. Sayang. Kalau kau suka aku, mari kita lakukan. Kalau kau suka ibu, bilang sayang. Sayang. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada kuis. Senang nggak kalau masuk kuis? Senang banget apa senang aja? Senang banget. Oke, sekarang yang pertama, kelompok Mojo mau di angka berapa? 3. Ya, sama-sama kita buka. Ketiganya ada apa di sini? Coba bacakan. Apa yang diajarkan surat Ad-Duha tentang menghadapi Kesulitan hidup. A. menyerah saja. B. Berpaling dari Allah. C. Prasangka. Buruk. D. Tetap yakin bahwa pertolongan Allah akan Apa? Cepat. D. Coba kita lihat. Wah, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Sekarang kelompok Samawa. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Kita buka nomor 2-nya. Pada apa? Ayo, baca. Apa? Perhatikan mereka. Kira-kira jawabannya apa? B. Kita buka coba. Apakah benar? Iya, tepuk tangan. Benar. Sekarang berlanjut ke kelompok Sasak. Mau nomor berapa sayang? Nomor 4. Kita buka nomor 4-nya. Ada apa di sini? Bacakan cepat. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim menurut Quran surat Ad-Duha. Yang A? Cepat. Memberikannya apa? Membiarkannya. B. Memarahinya. C. Menyayanginya. D. menjauhinya. Apa? C. Kita buka coba. Benar, tepuk tangan. Selanjutnya yang
Tinggal satu, nggak ada pilihannya. Nomor 1, ayo dari kelompok Sasambo. Apa? Baca cepat. Dalam Quran surat Ad-Duha disebutkan bahwa Nabi Muhammad dahulu seorang A. orang kaya, B. yatim, C. pedagang, D. penguasa. Apa? Jawabannya iya. Coba kita buka dulu. Benar apa tidak? Ternyata benar. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Ternyata anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang penjelasan Ibu hari ini tentang surat Ad-Duha dan sebab-sebabnya turun surat Ad-Duha ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu surat Ad-Duha mengajarkan bahwa Allah selalu menyayangi dan memperhatikan hambanya walaupun dalam keadaan sulit atau sedang sedih. Surat ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW saat beliau merasa sedih dan sendirian. Poin keduanya, surah ini juga menyampaikan bahwa masa depan Nabi dan dakwanya akan lebih baik dan berkembang. Selain itu, surat Ad-Duha mengajarkan larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, serta memerintahkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terakhir kita akan mengerjakan soal. Sudah? Kalau sudah itu kumpulkan ya. Mana? Ya, kita kumpulkan. Sekarang Ibu Guru bertanya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa? Dania dulu, apa yang kamu pelajari ini, nak? Tentang isi kandungan surah Ad-Duha, Bu. Iya, tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Selanjutnya, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Saya, Bu. Apa yang kamu belum pahami bulan ini? Alhamdulillah sudah paham semua. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah paham semuanya. Sekarang, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Apa yang paling? Saya, Bu. Siapa? Iya, Astrid. Apa, Astrid? Kegiatan yang seru ketika kerja kelompok dan kuis kelompok interaktif, Bu, karena kuisnya dilakukan secara online dan baru kita rasakan. Iya, tadi tepuk tangan dulu. Tadi kita coba kuisnya secara online. Anak-anak suka? Iya, nanti kita akan membuat lagi kuis-kuis yang lebih bagus lagi. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Semuanya? Semuanya bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan pembelajaran ini kita belajar tentang menjadi orang yang lebih baik lagi ya di kemudian hari, menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang senang memberi, tidak sombong, bisa saling meringankan beban orang-orang yang tidak beruntung, terutama anak yatim ya. Jangan pernah sombong kepada anak yatim. Jangan pernah berburuk sangka atau berprasangka buruk kepada ketentuan Allah. Iya, dan sekalian pembelajaran hari ini. Nah, sekian. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Anak-anak bisa menanggapi materi ini dengan baik. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pembahasan hadis tentang keutamaan memberi. Alhamdulillah anak sekalian. Sekarang mari kita sama-sama menutup dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.